Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Aquarius ya, untuk di inian bulan Juli 2022. Oke, nah sebelum saya membahas lebih lanjut ya, lebih detail bagaimana peruntungannya untuk setiap aspek, yuk kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing ya, agar kita juga informasi yang kita ketahui ini sesuai dengan yang perlu kita ketahui juga gitu ya. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa hasil reading ini berdasarkan energi akumulatif, jadi kayak akumulasi ya energi yang akan berjodoh menonton video ini. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak, seperti itu. Ya udah, yuk kita doa dulu menurut keyakinan masing-masing. Oke, kerja sudah selesai. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu untuk dari segi asmara yang masih jomblo. Oh iya, kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, like video ini juga. Oke, lanjut. Ini untuk asmara bagi Aquarius yang masih jomblo. Oke. Di sini ada Chariot. Terus di sini juga ada Knight of Wands. Lalu juga ada Ten of Wands. Cinta. Oh, cinta. Ada apa dengan cinta Aquarius? Sebetulnya di sini Aquarius yang masih jomblo ini kelihatan banget sih, jelas bahwa kayaknya kalian lagi lebih mementingkan fokus untuk masalah keluarga dulu sih. Ini nggak ada yang bener, nggak ada yang salah ya. Justru malah bagus loh kalau mau mendahulukan keluarga dulu. Sepertinya ada beberapa hal yang kamu selesaikan dulu, perlu kamu selesaikan terlebih dahulu terkait kondisi keluarga. Di sini sepertinya aku tuh melihat ini Aquariusnya, terus ini kayak anak-anak kecil. Bisa jadi kamu seorang ibu yang memiliki beberapa anak, atau di sini kamu bisa jadi seorang kakak, nih adik-adik kamu. Intinya kayak ada seseorang yang lebih muda yang sedang kamu urus juga. Jadinya kayak masalah kasih sayang kamu ini lebih terfokus ke keluarga dulu, terus selain ke saudara, ke keluarga juga, terus masalah ya apapun lah itu yang keluarga kamu tuh minta kamu bantuin atau apa. Itu sih aku lihat di sini. Jadi kamu juga lebih fokus kekhawatiran kamu terhadap keluarga sih. Jadi kayak kamu selesaikan di situ dulu. Soalnya untuk bantuin keluarga aja ini udah banyak banget yang perlu dikerjain kalau yang saya lihat di sini. Kayak gitu. Itu untuk Aquarius. Dan it's okay kalau kamu mau take prosesnya seperti ini. Lanjut, berikutnya adalah untuk Aquarius yang sudah berpasangan ya. Yang sudah berpasangan. Nih, nongol sendiri dia mau keluar. Terus berikutnya, oke. Di sini ada Six of Cup dan Seven of Swords. Untuk beberapa zodiak yang lainnya itu juga sama, mereka keluar kartu ini juga. Jadi arahnya untuk kalian yang sudah berpasangan, ini peruntungan asmaranya tuh lebih kayak lagi banyak meluangkan waktu untuk anak-anaknya kayak gitu ya. Terus juga lebih kayak kalau misalnya kalian mau coba dengerin Aries sama zodiak Taurus juga, soalnya ini penjelasannya sama dan mungkin bisa ada informasi lainnya yang relate untuk kakak, untuk kalian semua. Karena di sini aku melihat
eh kayak meluangkan waktu untuk anak-anak, karena anak-anaknya kalian itu lagi butuh perhatian karena minta belajar, terus karena awal sekolah baru, terus karena sekolah baru atau mereka baru naik kelas, terus ngurusin sekolahnya, bajunya, pelajarannya kayak gitu. Sehingga kayaknya ini memang fokusnya kalau untuk yang sudah punya anak adalah lebih ke anak dulu sih, ya kayak gitu. Terus sama kayak masalah urusan-urusan dokumen-dokumen lainnya terkait keluarga kayak gitu. Dokumen dalam artian ini ya, buat sekolah anak kayak gitu, atau buat bisnis keluarga, lebih ke arah situ sih kayak gitu. Jadi di sini kamu kayak berada di situasi yang mungkin kayak wah, lagi kayak agak sedikit hektik, ada sedikit apa ya namanya, diburu-buru, sibuk banget, kayak fleksibilitas kamu memang kayak lagi bener-bener dibutuhkan di sini. Terus di sini juga memang harus kayak ini anak juga nggak bisa ditinggalin begitu aja juga kayak gitu loh. Itu yang saya lihat ya. Tapi kalau yang belum punya anak di sini, saya lihat mungkin ada perbincangan antara kamu sama pasangan kamu lebih ke arah nanti kedepannya kita kalau mau punya anak gimana, atau perbincangan yang lebih serius kalau bagi kalian yang sudah bertunangan atau yang sudah berpacaran. Kayak kalau yang bertunangan mungkin akan segera menghitung kayak kapan ya kita mau tanggal berapa nikahnya, atau ngurus dokumen-dokumen untuk event-eventnya, lebih ke arah situ. Untuk pernikahan, ngurus-ngurus pernikahan, KUA-nya dan lain-lainnya, lebih ke arah situ. Jadi pembicaraannya ke situ, atau memang benar-benar mengerjakan atau melakukan hal tersebut. Oke? Itu untuk asmara Aquarius yang sudah berpasangan. Lanjut berikutnya dari segi karir atau bisnis kalian. Bagaimana? Kalau dari segi karir, pekerjaan kalian, di sini ada Page of Wands, tapi juga ada The Devil, terus juga ada kartu Eight of Pentacles. Jadi arahnya adalah kayak ada situasi yang dimana kamu sebenarnya di awal bulan stabil-stabil aja sih kondisi kerjaan, kerja seperti biasanya gitu, tenang-tenang. Tapi di pertengahan bulan kamu perlu hati-hati, sepertinya akan ada situasi yang membuat kamu jadi kayak mungkin bisa saja jadi lebih kerjanya lebih malam, lembur, atau kamu berada terjebak di situasi yang kayak maju mundur salah, kanan kiri salah, kayak buat ngambil keputusan susah. Nah di sini jangan langsung memberikan jawaban, tapi coba berikan waktu untuk kamu, waktu luang untuk berpikir secara lebih tenang, karena setelah itu, setelah tenang baru ambil keputusan. Karena dari keputusan tersebut di sini akhirnya kamu keluar dari jeratan tersebut, dan itu bukan lagi masalah untukmu, dan akhirnya kamu bisa kembali bekerja secara normal. Itu yang aku lihat di sini, apapun itu bisnisnya, apapun pekerjaannya ya. Lanjut, saya bacakan dari segi keuangannya Aquarius ya. Kalau dari segi keuangan, keluar langsung. Untuk keuangan di sini sepertinya akan ada sumber pemasukan baru nih lainnya, agar kamu kayak ini lebihnya ke bisnis sih ya kalau aku lihat. Tapi selain bisnis juga ada sih pekerjaan yang biasa, tapi aslinya kayaknya kamu bukan tipikal yang bakal kerja terus-terusan sama bawa orang sih. Lebih kayak sisi kreatif gitu loh, cara dapetin duitnya tuh kayak banyak Aquarius yang akan menonton ini lebih ke arah bisnis ya. Bisnisnya ini bisa apapun, percayalah di sini rezekinya akan ada kok, yang ada aja yang datang dari bisnis kreatif kamu atau bisnis apapun yang kamu buat. Terus di sini King of Wands, di sini pekerjaanmu banyak banget,
Sebetulnya banyak sekali yang perlu dikerjakan, tapi di sini ketika saya membaca King of Wands, di sini kamu kayak pengen ngerjain apa-apa tuh cepet gitu ya, biar orderannya tuh kliennya kan misalnya udah bayar atau dia biar cepat bayar gitu. Kadang kita bekerja cepat pengennya ya oke gitu ya, tapi ini ada warning karena saya merasa kayak kamu juga harus lebih teliti sama detailnya ya gitu. Soalnya di sini saya ngerasain kayak ada kamu agak sedikit nggak teliti kayak gitu terkait masalah keuangan ini, terkait pemasukannya dan pengeluarannya. Jadi memang kayak kamu dituntut untuk lebih teliti dan lebih tegas, dan agar nanti kamu biar bisa mengelola keuangannya lebih baik kayak gitu loh, dan lebih lancar ya. Itu dari kartu The Emperor juga sama. Cuman kalau yang ini lebih kayak disuruh lebih teliti ya ngurus keuangannya itu. Walaupun di sini nggak ada kayak kartu, kalau secara arti harfiah tarotnya itu suruh teliti. Di sini memang kayak di King of Wands juga bisa sih artinya lebih teliti. Cuman kalau dilihat dari gambarnya kayaknya enggak gitu. Tapi di sini feeling saya mengatakan ya kamu harus teliti nih ke arah keuangan kamu, cash flow-nya ini seperti apa, kemana aja ya. Oke, lanjut berikutnya dari segi kesehatan ya. Kalau dari segi kesehatan, oke, kayaknya pikiran kamu berantem mulu, kayak bikin skenario ini yang terbaik, itu yang terbaik, baru ngomong skenario tuh. Nih kayak begini. Kesehatan loh padahal ini. Jadi kayak aduh, pikiran kamu ada aja yang bikinin kamu tapi di sini akhirnya kamu bisa tenang sih kayak gitu. Karena kayak ada yang membuat kamu jadi kayak teringat lagi, mungkin karena buku atau kamu menulis sebuah buku, akhirnya kamu kayak oke, ini aku udah, pikiranku udah mulai kemana-mana nih kayak gitu. Karena dengan menulis buku kadang itu juga bisa kita melihat pola dari isi pikiran kita. Oh ini enggak, ini nih pola-pola yang perlu kita perbaiki juga kayak gitu ya. Terus di sini terkait kesehatan, berambisi boleh, tapi jangan sampai kamu jadi lupa waktu jeda untuk istirahat kamu kayak gitu loh. Kalau capek ya istirahat kayak gitu. Ini yang aku lihat di sini seperti itu. Kalau kamu geber terus tubuh kamu, di sini takutnya kamu malah jadi bukannya capek sih. Kalau kamu geber tuh terus, ini kecenderungan kamu malah lebih ke arah overthinking kayak gitu. Pokoknya kalau nggak sampai ada orang yang bilang, kamu udah mulai ini lagi ya, pusing lagi ya, penat lagi ya, baru nggak, oh iya kayak gitu. Kayak sesuatu ada yang warning, ada yang perlu diperhatikan. Tapi ini juga aku lihat kayaknya akan ada beberapa orang di sekitar kamu tuh yang ngasih masukan kayak gitu. Dan di sini percayalah, masalah kesehatan di sini dengan kamu meluangkan waktu diri kamu sendiri, ini sebenarnya aku lihat kamu juga sudah tahu apa yang terbaik untuk kamu aja terkait kesehatan. Tapi mungkin kalau misalnya kamu di rumah punya aromaterapi, lilin atau dupa aromaterapi atau apapun lah yang kalau kita hirup tuh segar, nggak ada salahnya karena itu bisa membuat kita lebih rileks. Itu juga ya. Dan di sini juga untuk kalian yang sudah punya pasangan, di sini juga ada pesan tambahan. Kayak mungkin kamu lagi khawatir sama pasangan kamu ini itu. Khawatirnya jangan berlebihan ya. Ini bisa berdampak ke kesehatan kamu nih. Imun kamu malah bisa ngedrop kalau khawatirnya terlalu berlebihan ini. Terus di sini banyak minum air putih juga, soalnya kamu kurang minum air putih. Mungkin bisa saja beberapa di antara kamu jadi kayak mood kamu jadi kayak gampang kesulut, bete, atau gampang kayak membandingkan diri kamu sama orang, pusing atau apapun itu. Ini sebenarnya kamu juga kurang minum air putih, jadi tubuh kamu jadi kayak nggak stabil gitu loh ya. Itu oke, itu sih kalau yang dari segi kesehatan ya. Coba saya konfirmasi dulu kalau dari sisi kondisi mentalnya tuh kan
pusing di pikiran ini. Apa yang kamu lihat, apa yang pikiran kamu rasakan atau pikirkan, skenario kan, itu belum tentu benar. Terkadang hal tersebut justru malah jadi kayak duri di dalam diri kita, kayak gitu loh. Jadi kayak sakit tapi tanpa penyebab, kayak gitu. Padahal ini kalau kita lihat pedangnya kan seakan-akan menyakitkan banget ya, tapi ini kan pedang, sekali lagi pedang loh. Pedang itu kan mau dia tajam apa tumpul, kalau misalnya posisinya diikatnya kayak begini, kalau kita tarik ke atas seret gitu, itu bisa loh lepas dari benangnya. Kalau kita lihat di gambarnya, itu bisa lepas dari jeratan. Berarti yang bisa lepas dari jeratan itu siapa sebetulnya dari pikiran yang berisik banget itu? Ya kamu. Jawabannya di situ, gitu loh. Yang bisa stop kamu di sini, gitu. Lanjut, berikutnya adalah pesan dari semesta untuk kalian. Apa coba? Aku pengen tarik yang di sini. Wow, desiring intimacy. Sepertinya di sini coba deh, kalau kamu lagi pengen belajar lebih banyak terkait bisnis, usaha gitu ya, cari komunitas atau orang-orang yang sudah pernah terjun di komunitas tersebut, karena dengan begitu itu bisa kayak membuka peluang baru, koneksi baru, kayak gitu. Terus jadi mendapat pengetahuan baru, ide-ide baru juga. Terus juga siapa tahu ada yang ngajak kerja sama, kan kita nggak tahu, kayak gitu. Terus di sini juga ada desire belonging. Kartunya lucu. Jadi kayak di sini memang kayak apa ya, bisa dibilang setiap manusia itu pasti punya keinginan dan harapan ketika kita ingin mencapainya ya, kayak gitu. Terkadang kita ingin membuat diri kita dikelilingi hal-hal yang kita harapkan, tapi ingat, itu sebenarnya ambisi itu jangan terlalu dipaksa, digeber terus gitu. Karena di sini terkadang kita juga memang sih hidup itu perlu ambisi ya, karena kalau nggak kita juga nggak bisa survive di dalam hidup ini. So jawabannya di sini adalah kontrol ambisi kamu. Kalau waktunya jeda, kalau waktunya kerja, kayak gitu ya. Terus di sini saya tarik lagi kartu di sini ya, dari Wisdom Oracle. Pesan dari semestanya apa untuk kalian Aquarius? Di sini belajar untuk fleksibel. Memang sih terkadang ada beberapa situasi yang membuat kita jadi kayak nggak bisa kabur dari situasi tersebut. Maka di sini kita memang harus belajar bisa lebih fleksibel dalam menghadapinya. Dan di sini percayalah, kamu sebetulnya dikelilingi dengan orang-orang yang sebetulnya sayang sama kamu, teman, keluarga, adik, kayak gitu. Jadi di sini kamu tidak perlu mencurigai setiap orang yang ada di dalam hidupmu, siapapun itu, tidak perlu khawatir. Yang penting di sini sebetulnya mereka hatinya, pikirannya juga setia kok sama kamu. Kalau yang kulihat di sini, ya, kamu nggak perlu khawatir, karena kamu memang diberikan kesempatan oleh Tuhan bahwa kayak kamu didekatkan dengan orang-orang tersebut. Cuman tinggal balik lagi dari kamu, kuncinya dari kamu ini, mau buka hati apa enggak, kayak gitu ya. Termasuk ke keluarga, terkadang kan kita juga sering tertutup banget sama keluarga, sama temen, atau apalagi jangankan pacar, sama keluarga sendiri juga gitu loh. Jadi kuncinya semuanya di kamu, oke? Terus terakhir pesan dari semesta untuk kalian ya. Nah, nyempil banget kartunya. Oh, ini kartu yang saya nggak pernah dapat nih, Recon. Sebentar, saya coba bantu lihat di buku. Soalnya saya juga udah agak lupa ini artinya, karena nggak pernah dapat ini di reading manapun. Oke, jadi ini untuk Recon itu adalah ada dua pesan. Jadi yang pertama, ketika diri kamu tidak stabil, itu kamu jadi kayak merasa jiwa kompetitifnya tuh lagi tinggi banget. Jadi kayak pengen sukses, kayak orang inilah itulah, pokoknya harus bisa ini itu. Jiwa kompetitifnya tinggi banget.
ambisinya tinggi banget kayak gitu. Jadi di sini kamu kayak daya kreatifnya kayak menyebabkan kamu kayak pengen belajar sesuatu yang membuat kamu seneng gitu, jadi kayak belajar terus. Nah, belajar terus problemnya ya, belajar terus berarti kalau belajar terus bisa jadi kita belajar secara teorinya walaupun ada praktek tapi kan dikit. Nah, di sini kamu dituntut kalau muncul raccoon ini adalah kayak untuk cobalah praktekkan buat sesuatu yang berbeda tapi dengan ilmu yang sama kayak gitu ya. Apapun itu, misalnya gambar, gurunya ngasih gambar tentang kayak ngajarin gambar kayak gambar anak kecil dengan style kartun misalnya. Nah, kamu mungkin bisa juga membuat gambar yang sama yaitu stylenya kartun, tapi gambar yang kamu buat itu bukan gambar anak kecil tapi misalnya gambar-gambar orang-orang dewasa tapi dimodelin kayak style kartun kayak gitu. Itu contohnya ya, kayak gitu. Karena ketika kamu sudah menjadi bisa lebih stabil energinya, di sini kamu akan kayak energi kamu tuh akan narik sendiri. Energi dimana orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki sisi kreatif yang tinggi, dan mereka saling menghargai dan mensupport kamu sebetulnya kayak gitu ya. Apapun secara mereka mensupport itu kan beda-beda ya kayak gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini ya. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, kalau gitu saya ingin pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you next time, bye bye.